Desa Gombong terletak di Kecamatan Pecalungan, Batang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 197.557 hektar dengan kondisi tanah dataran tinggi. Hingga tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Gombong mencapai 2.261 jiwa. Di desa ini terdapat Madrasah Ibtidaiyah, PAUD TK dan RA, sekolah dasar, hingga masjid. Sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, Desa Gombong memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dalam keberlangsungannya, pemerintah desa tentunya harus melewati berbagai tahapan untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi demi terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Hingga saat ini, Desa Gombong masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan untuk warganya. Dari segi pemerintahan, di Desa Gombong masih terdapat lembaga yang belum terbentuk dan beroperasi dengan optimal. Adapun dari segi masyarakat yang banyak memiliki usaha rumahan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, seperti dalam proses produksi dan juga pemasarannya. Potensi esensial yang mendukung perkembangan Desa Gombong adalah sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sektor pertanian dan perkebunan didukung oleh hasil padi, singkong, dan pisang. Tidak hanya menopang kebutuhan makanan pokok di desa, tetapi juga hasil lahan tersebut sebagai komoditas untuk dijual di pasar. Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan hasil alam yang melimpah, masyarakat Desa Gombong pun mulai untuk mengolah hasil alam tersebut menjadi berbagai jenis makanan untuk dijual. Tidak hanya hasil alam yang melimpah ruah, Desa Gombong pun memiliki destinasi wisata air terjun, yaitu Curug Gombong. Kawasan Curug Gombong memiliki dua air terjun, yakni Curug Lanang dan Curug Wadon. Pada tahun 2021, pemerintah desa dibantu dengan masyarakat dan kelompok sadar wisata atau biasa disebut Pokdarwis mulai membenahi keadaan Curug Gombong dengan membantu berbagai fasilitas yang lengkap. Mulai dari gapura selamat datang, tempat parkir yang luas, lahan untuk berjualan, toilet umum, sampai dengan kolam renang khusus anak-anak. Berkat keindahan dan fasilitas yang dimiliki oleh Curug Gombong, kawasan wisata ini dianugerahi sebagai ikon kecamatan pada tahun 2021. Sosialisasi peningkatan tata kelola badan usaha milik desa merupakan aktualisasi dari program kerja multidisiplin pertama dari KKN Undip 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Gombong pada tanggal 27 Januari 2023 dengan mengundang berbagai unsur masyarakat di Desa Gombong. Kegiatan ini menyajikan berbagai materi yang terkait dengan BUMDes. Materi pertama dibawakan oleh Restu Muari Wicaksono dari Ilmu Hukum, memaparkan materi, pengertian, dan prosedur seleksi pengelolaan BUMDes. Selanjutnya dilanjut oleh Tri Oktavia Aulia dari Administrasi Publik menjelaskan tata kelola dan manajemen BUMDes. Selanjutnya Ana Tessa Tilova dari Akuntansi Perpajakan memaparkan materi mengenai rancangan anggaran biaya untuk BUMDes. Kemudian M. Firdaus Aninzia Ulhaq dari Akuntansi Perpajakan mempraktekkan laporan keuangan BUMDes yang berbasis Excel dan terintegrasi. Yang terakhir, Kania Vita Hapsari dari Kesehatan Masyarakat memberikan saran usaha untuk BUMDes ke depannya yang merujuk pada usaha pengelolaan sampah. Sebagai bentuk implementasi dalam menjalankan usaha tersebut, Nabil mengusulkan desain fasilitas tempat pembuangan sampah atau TPS
Sementara pemetaan tempat pembuangan sampah tersebut dilakukan oleh Resyaifa Aurora dari Arsitektur 2019 dan Ahmad Fadil Khairun dari Fisika 2019. Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Gombong dalam menjalankan BUMDes dengan semestinya. Acara terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian modul dari KKN terhadap perangkat desa yang ada di Gombong. Modul tersebut disusun oleh seluruh mahasiswa KKN yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan untuk pembuatan BUMDes di Gombong. Banyaknya produk UMKM yang ada di Desa Gombong menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Dalam kesempatan tersebut, kami melakukan program kedua yakni penguatan usaha kecil pedesaan guna meningkatkan tata kelola usaha yang baik. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari dan diikuti oleh UMKM yang ada di Desa Gombong. Dalam suatu usaha, adanya merek menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi identitas dan daya tarik tersendiri. Oleh karenanya, kami menjelaskan apa saja fungsi penting merek dan bagaimana tata cara pendaftarannya. Selanjutnya, kami juga memaparkan mengenai bagaimana mempromosikan suatu usaha melalui sosial media marketing. Harapannya, para pelaku UMKM dapat menjangkau pasar ataupun calon pelanggan yang lebih luas. Setiap usaha juga memerlukan adanya manajemen keuangan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dengan melakukan pengelolaan keuangan, dapat memperoleh target dana di masa mendatang. Seperti yang telah dipaparkan oleh teman-teman kami tersebut. Dalam usaha rumahan, pelaku usaha biasanya masih mengesampingkan penerapan K3. Oleh karena itu, adanya K3 diperlukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam kegiatan lain, kami juga mengajak ibu-ibu PKK untuk membuat lilin aromaterapi dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan campuran. Lilin tersebut bermanfaatkan sebagai relaksasi. Kegiatan lain yaitu membuat rancangan pengembangan penataan vegetasi di area wisata dan pembuatan peta wisata Curug Gombong. Berikut kegiatan tambahan yang kami lakukan. Di antaranya ada You whisper good morning so gently in my ear. Coming back to you, baby. Soon be dari Mbak dan KKN dari Undip yang berkaitan mulai datang ke Desa Gombong, kita diterima dengan pemerintah desa dan berjalan waktu yang direncanakan 45 hari. Ya, terima kasih berjalan waktu. Apa yang ada kegiatan di desa, semua dari KKN yang ada di Desa Gombong mengikuti semua kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan di desa berkaitan dengan musyawarah desa. Yang kedua, ada kegiatan dari Posyandu PKK juga mengikuti, dan kegiatan dari Karang Taruna juga mengikuti, kegiatan kerja bakti untuk pariwisata juga mengikuti. Saya terima kasih semua kegiatan di desa, semua dari KKN Undip mengikuti semua kegiatan ada di Desa Gombong. Untuk kesan saya juga, saya mengucapkan terima kasih bahwa dari KKN Undip yang di Desa Gombong sudah memberikan beberapa ilmu di desa kami berkaitan. Yang pertama adalah pembelajaran dan materi berkaitan. Yang pertama adalah BUMDes, ya.
Yang kedua, UMKM. Ini adalah yang sangat penting untuk memajukan Desa Gombong, biar Desa Gombong itu adalah punya BUMDes dan juga bisa mandiri Desa Gombong. Dan pesan saya, semoga apa yang ilmu sudah diberikan ke desa kami semoga bermanfaat, dan juga untuk pendidikan jenjang kedepannya semoga dari Mbak dan Mas KKN semoga lancar, semoga berkah, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih. Kalau saya lihat ini kan berarti sudah 1 bulan ya, berarti program kerja yang dilaksanakan sudah bagus, sudah mengena ke masyarakat, baik itu dari segi pemberdayaan masyarakatnya, pemerintahan desanya, juga ke pembinaannya. Seperti contoh yang saya lihat di pemberdayaan, tim KKN sudah saling berkolaborasi atau bersama-sama dengan tim atau dengan para UMKM yang ada di desa. Dari segi pemerintahan, tim KKN sudah banyak membantu pekerjaan yang ada di desa, baik pengisian administrasi yang sederhana, kebersihan lingkungan balai desa, dan lain-lainnya ada. Di bidang pembinaan masyarakat, saya lihat bersama-sama dengan masyarakat melakukan kebersihan lingkungan, kebersihan di tempat pariwisata, kan ada, semua dilakukan bersama masyarakat. Berarti program kerja seperti itu sudah ada dan sudah dilaksanakan, dan baik, monggo untuk terus dilanjutkan pada hari-hari yang tersisa. Kesannya, karena KKN ini seumuran dengan anak-anak saya, adik-adik saya, kesannya saya hanya membimbing atau memberikan arahan kepada adik anak saya, itu aja kesannya. Terus pesannya, ayo terus bangun desa, tidak hanya di Gombong, mungkin di tempat anak-anak KKN ini lahir. Jangan hanya berfokus di satu titik kegiatan atau satu titik bidang, tapi semua bidang, karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, otomatis nanti desanya akan maju dengan sendirinya. Semakin banyak pemuda-pemudi masyarakat yang berpendidikan, maka desanya secara otomatis akan meningkat, baik dari segi pembangunan, segi pemberdayaannya, pola pikirnya, dan lain-lainnya akan meningkat dengan sendirinya.